Maukah kelincinya makan pisang? Mau? Wah, habis. Nyam 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 nyam. Halo Bunda, kali ini Umi bebikinan salah satu proyek dari kardus nih. Nah ini temanya adalah aku lapar. Yuk kita kasih makan. Nah ini sebenarnya permainan sederhana aja sih biar anak tuh mengenal bagaimana sih cara kalau misalnya kita kasih instruksi kalau lapar itu ya makan gitu. Dengan sederhana aja gitu. Ini pun mainannya juga gampang banget bikinnya cuman dari kardus. Nah kayak gini. Ini cara bebikinnya ya. Berikut bahan-bahan yang digunakan. Ada kardus bekas atau kotak bekas, kemudian gunting, lem, stik es krim, dan juga spidol. Ini kita cuma membutuhkan kardus bekas ya yang enggak ada tulisannya. Kemudian kita membuat pola, bebas aja sih ini, cuma butuh keahlian menggambar. Terserah mau bikin karakter apa. Kebetulan Umi ini lagi bentuk misal kayak kelinci. Maafkan ya kalau gambarnya enggak terlalu bagus. Jadi yang penting ada bentuknya kenal lah gitu ya anak bahwa ini tuh kelinci. Nah nanti pola ini kita gunting ya. Semuanya ini kita gunting. Ini setelah polanya kita gunting, kemudian kita kasih karakter sih. Ada yang misalnya kita kasih mata, biar menarik aja ya buat anak-anak. Apa boleh mau dilukis juga boleh, mau dikasih pewarna juga boleh, bebas ya. Nah, ini kita kasih mata, misalnya kasih mulut. Nah, khusus untuk mulutnya nanti juga kita kasih pola agak gede ya, karena di sini kan kita mau kasih mainan makanan ya untuk ngasih makan ini si kelincinya. Oh iya, jangan lupa juga supaya mainannya ini bisa tegak berdiri gitu. Di belakangnya itu kita kasih penyangga kayak gini. Bebas sih mau kasih misal kardus juga boleh ya. Misalnya kayak ini contohnya Umi kasih kardus nanti ini ditempel di belakangnya supaya nanti kalau misalnya kita giniin, kita standingkan gini, dia bisa tegak. Jadi anak-anak itu mudah untuk memasukkan makanannya nanti di sini. Khusus untuk area mulut nanti ini kita harus gunting ya, kita bolongin gitu supaya nanti bisa masuk makanannya. Nah ini adalah contoh stik es krim yang kita bentuk untuk sebagai penyangga makanan. Ini bebas aja mau bentuk mau kasih makanan apa. Kalau ini Umi kan contohnya ada apel, ada wortel, ada pisang. Nanti kita gambar aja di HPS ataupun di kertas putih, digambar atau dikasih warna aja biar cantik gitu ya. Nah, kenapa pakai stick es krim? Nah, kayak gini, supaya anak-anak itu mudah memegangnya juga dan mudah untuk memasukkannya ke dalam area mulut. Nyam 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 Nah, pada nyam. momen kali Bebeknya mau ini, nggak kalau makan bisa, pisang? kita sebagai bunda itu Ada rasa agak lagi. ekspresif gitu ya, agak Pisang. nanyain ini dia makan apa, banyak ditanya gitu, supaya anak-anak itu muncul imajinasinya. Makan Permainan pisang. ini bisa dimainkan oleh anak umur 1 tahun ke atas karena instruksinya sangat sederhana ya. Apelnya. Apel apa jeruk tuh? Coba kataknya. Mau nggak dimakannya? Katak. Katak mana katak? Nah, itu bebek. Katak mana? Mau nggak dimakannya? Belum makan kataknya tuh. Oke, makannya. Oh, masih. Coba. Nah, gitu. Coba yang lain lagi. Nah, itu warna hijau. Mana ya? Kalau nggak bisa diputar. Coba putar lagi. Masuk nggak? Nah, gitu. Yang lain lagi coba. Adapun bahan-bahan yang kita gunakan adalah kardus, kertas HPS, spidol warna, gunting, juga lem kertas. Pertama-tama, kita bikin pola di kertas HPS yang udah ditempel di kardus. Kardusnya itu selebar HPS ya. HPS putih, kemudian kita bikin pola, bebas pola apa aja. Yang penting pola antara pola 1 dan pola 2, gambar 1 dan gambar 2 itu berbeda-beda. Setelah polanya jadi,
Nanti kita ambil bagian di dasar pola itu, kita gunting kayak bangun ruang gitu, misalnya segitiga, segi empat, kerucut, atau jajar genjang, bebas ya. Polanya apa, mau bulat boleh digunting. Nah, gini nih jadiannya kalau udah digunting ya, udah dibolongin di bagian-bagian polanya. Jadi nanti polanya itu yang pola dasar yang di HPS tadi itu kan udah bolong ya. Jadi itu untuk tempat puzzle-nya. Di bawah kardus yang pertama tadi kita kasih alas lagi di bawahnya. Di bawah kertas itu supaya nggak bolong banget ke lantai gitu kan. Jadi kita kasih alas lagi supaya ada ruangnya. Jadi bagian yang kecil-kecil ini tadi yang di bagian bawah nih, nanti dimasukkan ke bagian-bagian sesuai dengan pola yang sudah kita buat. Ini contoh bagian kecilnya tadi itu udah kita masukkan ke bagian dasar yang di HPS. Kita masukkan sesuai motif yang sudah kita buat. Kayak gitu deh bikinnya, gampang banget kan? Permainan ini pernah saya buatkan untuk anak pertama saya, yaitu Mas Kahpi itu pada saat usianya sekitar 18 bulan. Jadi 1 tahun lebih gitu ya. Dan dia udah paham ya, maksudnya diarahkan mana sesuai bentuk, sesuai motif. Anak-anak juga kalau bermain ini sebenarnya untuk lebih mengenal bentuk ya. Bentuk bangun ruang, yang mana segitiga, mana segi empat. Dan warnanya juga kalau bisa puzzle-nya itu warnanya yang agak cerah-cerah, jadi sedikit menarik. Nah, Bunda, apakah tertarik untuk mencobanya di rumah? Apakah ada kardus bekas di rumah? Yuk coba permainan ini. Masukkan bolanya nanti ke sana ya, Nak. Nah, diangkat. Diangkat sedikit. Bahan yang kita gunakan adalah kardus bekas, gunting, lem tembak, kemudian bola. Pertama-tama kita bikin di kardus itu adalah bentuk dari pola kaki raksasanya. Seperti yang saya panah ini. Dibentuk aja ya model jari dan telapak kaki. Lalu kita bikin buletan untuk penyangga bolanya seperti ini. Kita sesuaikan dengan besar bola yang kita punya ya. Jadi kita bikin diameternya itu sesuai dengan bola yang kita punya. Seperti yang saya tanda panah ini. Nah, ini lanjut kita bikin untuk penyangga bagian kaki anaknya. Kita bikin ini gelembungnya ini sebesar kira-kira tuh muat deh gitu buat kaki anak-anak. Kayak gitu ya. Dan ini adalah contoh kalau udah dipakai sama anak-anak ya. Jadi penyangga kakinya itu muat buat anak-anak. Kemudian penyangga bolanya juga bisa untuk menahan bola supaya nggak bergelinding gitu loh. Nah, kayak gini kalau udah dipakai. Permainan ini sebenarnya untuk melatih keseimbangan tubuh anak ya. Kemudian untuk bisa juga kesabaran, kemudian konsentrasi, juga untuk koordinasi, melatih koordinasi mata dengan kaki. Nah, bagaimana anak bisa itu membawa bola itu supaya nggak jatuh dan bisa sampai ke tujuan. Seperti itu permainannya, Bunda. Ini mainan pancing-pancingan untuk Mas Kahpi. Misalnya ini kita ambil. Ini juga untuk mengenalkan warna. Jadi nanti masukkan warnanya sesuai yang lingkaran warna hijaunya. Berikut adalah bahan-bahan yang kita gunakan. Bambu atau kayu kecil, opsional aja. Kemudian kardus atau kotak bekas. Ada origami, gunting, lem, juga spidol. Pertama-tama kita bikin bentuk akuarium seperti ini. Ini bisa aja dari kardus atau kotak bekas gitu ya, dibentuk segi empat. Kemudian kita kasih aksen kayak misalnya gambar kayak akuarium kayak gitu, kayak gini.
Kemudian kita bikin pancingannya. Nah, ini batang pancingan ini bisa kita buat dari kayu kecil ataupun dari bambu ya yang enggak tajam. Jadi dibikin kayak pancingan gitu, kemudian dikasih tali, kemudian dikasih ada pengaitnya. Nah, pengaitnya ini terbuat dari kawat ya. Kawat yang kita lengkungkan supaya itu nanti bisa menjadi sebagai pengait. Kemudian kita bentuk ikannya, objek ikannya ini yang seperti yang kasih panah ini ada terbuat dari kardus yang kita bulat-bulatkan gitu kayak bikin tabung. Nah, untuk besar tabungnya itu disesuaikan dengan besar lubang yang sudah kita buat di akuarium yang pertama tadi. Kemudian di antara lubang yang akuarium dengan tabung ikannya itu harus sama ya warnanya, disesuaikan dengan warna yang kita buat. Jadi warna antara lubang akuarium dengan ikannya itu sama. Jadi nanti permainannya adalah kita memasukkan antara tabung ini, warnanya itu disesuaikan dengan warna yang ada di akuarium, jadi lubangnya itu. Jadi nanti anak akan mengenal warna gitu ya, hijau sama hijau, kuning sama kuning, dan seterusnya. Kayak gini ya kira-kira permainannya. Nanti anak-anak akan kita arahkan untuk mengambil dulu ini untuk melatih koordinasi mata antara mata dan tangan. Jadi nanti anak akan berkonsentrasi untuk mengangkat balok ikan yang ada di situ. Jadi antara pengait pancingan dengan pengait baloknya itu anak-anak bisa. Kemudian nanti kita susun juga di bawah itu, nanti anak-anak bisa mengembalikan warna sesuai dengan warna balok dan ikannya. Ya, goyang-goyang biar masuk ke mulut kah? Mulut ke atas. Oke. Yeay. Lagi satu lagi. Yeay. Bahan-bahan yang kita gunakan, yang pertama itu kardus bekas, lem, gunting, spidol, juga bola. Pertama-tama kita bikin pola untuk wadah monster kataknya atau kodoknya. Jadi kita lukis dulu di salah satu sisi kardus bentuk kodok yang agak besar. Kemudian kita kasih sisinya itu dinding-dinding dari pinggir-pinggiran kardusnya itu kita kasih dinding-dinding supaya bolanya itu nggak menggelinding keluar. Jadi kita kasih sisi penutup gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk bagian mulutnya kita bolongin, kita kasih lubang yang itu sebesar bola yang kita punya ya. Nah, untuk kodoknya sendiri atau katangnya itu kita kasih pewarna ataupun kasih krayon boleh ya, supaya biar cantik, biar bagus aja dilihat gitu. Karena mainnya ini adalah untuk memasukkan bola ke dalam lubang, jadi itu bisa digunakan oleh anak yang berumur 6 bulan ke atas yang udah bisa duduk, itu bisa banget untuk memainkan mainan ini. Ini contohnya Dedek Nusaibah waktu umur 8 bulan itu memasukkan bola ke dalam lubang dari monster kodoknya. Kasih bolanya nak dari lubang, jangan dilempar. jangan dilempar, masukin betul-betul. Ini pas Mas Kapi sama Dedek Nusaibah udah besar ya, jadi mainannya ini boxnya tuh masih ada, cuman agak sobek aja gitu, jadi masih dimainkan sama mereka dan juga udah dicoret-coret juga, jadi agak awet ya, karena ini kardusnya agak tebal jadi bisa dimainkan kembali. Nih Mas Kapi main memasukkan bola ke dalam mulut monster kodok. Nah Bunda, kira-kira menarik nggak sih mainan ini dimainkan sama anak-anak? Nah kalau menarik bisa dicoba di rumah ya. Hanya dengan menggunakan bahan bekas, anak-anak bisa seru deh mainnya.
Ikan mana ikan? Wah, es krim. Yeay. Siput, siput. Siput katanya. Itu bola. Huruf ba mana huruf ba? Itu alif. Iya, ikan, siput, ulat, mobil. Jadi permainan find the object itu sebenarnya dari plastik bekas juga, plastik bekas belanja gitu, plastik hitam, yang di dalamnya itu nanti akan dilapisi dengan plastik bening yang biasanya dapat dari bungkusan baju atau gamis gitu ya, kau dapat kan. Nah itu ditimpa kayak gitu, dilapisin kayak gitu. Nah ini dikasih isolasi biar dia tuh nggak gerak-gerak. Yang kita kasih gambar itu adalah plastik beningnya. Yang kita dilukisin terserah deh. Mau dikasih objek apa, misalnya mau tema buah-buahan boleh, mau tema apapun boleh. Nanti dikasih spidol yang permanen kayak gini. Nah, dikasih terserah ya objeknya apa aja. Nanti kita akan bikin kayak center gitu. Nah centernya ini harus warna putih, harus kontras dengan warna dari dasarnya itu, dasar plastik hitamnya, jadi warna putih, supaya nanti ketika kita masukkan ke dalam plastiknya itu yang bakal muncul adalah warna yang di spidol kayak gini. Nah kita masukkan kan kelihatan nih, kita nemuin gambar apa aja, misalnya mobil, kemudian ada bunga. Jadi yang muncul di center warna putihnya itu adalah warna yang sudah kita lukis tadi. Nah ini adalah permainan matching the object juga. Ini objeknya bebas juga, mau tema apa, misalnya buah-buahan, mau sayuran, mau misalnya alat transportasi, bebas ya. Nah kita sebagai dasarnya itu juga menggunakan kardus deh, kardus lagi nih. Nah pakai kardus tebal, nanti objek yang sudah kita print, ini menggunakan print ya. Kalau mau digambar juga boleh, kalau misalnya lukisannya bagus boleh digambar pakai HVS. Jadi ini ditempelin objek-objeknya, ditempelin ke kardus yang sudah kita buat. Nanti per objek ini kita potong-potong lagi. Nah ini tujuannya kenapa dipotong, supaya ini untuk anak umur 1 tahun lebih itu bisa belajar untuk mematchingkan gambar. Misalnya semangka, nanti dia mencari bagian yang lainnya. Jadi di matching-matchingkan kayak gitu. Nanti kan kita ini nih di random gitu kan gambarnya, kita mix. Nanti anak-anak akan memilih mematchingkan atau memasangkan gambar sesuai dengan objeknya. Pisang tempel. Wow, hebat. Hebat. Jadi suka pisang. Pisang. Iya, ini buah apa nih? Apa lagi nih? Oh, mau dipakai ini juga. Buah pisang. Itu banyak deh buahnya deh. Ada buah rambutan, ada buah apel. Nah, Dede mau buah apa? Buah semangka. Mana buah semangka ya? Giginya bolong. Wah, ada banyak kumannya. Yuk kita bersihkan yuk. Yuk kita bersihkan giginya yuk. Wah, semuanya kotor ya? Waduh, kok kotor sih? Dia nggak pernah gosok gigi ya? Yuk, sekarang dicuci. Kita gosok gigi setiap hari, 2 kali sehari.
Bersihkan giginya, disikat. Sikat bersih. Kita sikat bersih. Wah, putih. Sikat lagi. Wow, bersih. Jadi sebelum tidur kita harus gosok gigi. Gosok-gosok gigi. Giginya hitam, banyak kumannya. Bisa ya? Weh, bisa hebat. Wah. Yeay. Wow. Ya. Bisa. Tapi main apa nih? Main ting-ting. Main stick-stick. Nah, ini adalah permainan pohon rainbow atau pohon pelangi. Jadi terbuat dari kapas, bebas sih mau kertas, mau kapas bekas juga boleh. Ini kebetulan kapas baru ya. Ditempel-tempelkan di pola pohon. Nanti anak-anak akan memberikan pewarna gitu ke medianya. Nah, untuk ini adalah permainan ikan. Jadi matching colors ini di sini stick ikannya itu disesuaikan dengan warna yang sudah media ikan yang ada. Jadi nanti sticknya disesuaikan dengan urutan warna yang di ikan-ikan yang seperti yang di atas itu. Nah, ini adalah juga permainan dari kardus bekas juga. Jadi bekas teko air ini dibuat permainan dari satu kotak itu ada 3 media mainan, misalnya kayak matching color, kemudian ada untuk hitungan angka 1 sampai 5 karena itu waktu umurnya baru 1 tahunan lebih, udah mau 2 tahun. Kemudian ada mainan kayak bola-bola gitu nyembul ke lubang yang di atas itu, kayak di PlayStation tuh. Nah, kayak gitu. Jadi bahan bekas itu bisa jadi permainan yang mengasihkan kan? Nah, ini adalah portofolio ya. Maksudnya media belajar anak yang saya simpan di salah satu arsip gitu. Ini beberapa aja sih, banyak yang udah terbuang dan banyak juga yang nggak terselamatkan. Jadi ini karya-karya ataupun media mainan anak-anak yang biasanya saya kasih keterangan beberapa, misalnya ini pada tanggal berapa, usianya sudah berapa dia memainkannya. Nah, kayak gini contohnya. Jadi banyak beberapa mainan itu saya masih simpan dan bahkan dari anak yang usia yang pertama sampai untuk anak yang kedua itu biasanya saya ngambil media dari sini juga. Dia misalnya main apapun, jadi kita udah tahu dia seumur segini nih udah bisa ngapain aja gitu. Dan juga beberapa ada dapat juga kemarin mainan-mainan dari teman secara gratis, jadi disimpan deh, bisa untuk adik-adiknya gitu.